Dulu, kita biasa belanja di warung. Tempatnya kecil, kadang hanya bilik kayu sederhana. Tapi dari situlah kita bisa beli semuanya. Sabun, roti, minyak, bahkan pulsa. Kita ngobrol dulu sebentar, tanya kabar, baru beli. Kadang sambil duduk, kadang sambil nunggu hujan reda. Tapi sekarang, kita lebih sering ke Indomaret atau Alfamart. Kadang jaraknya lebih jauh. Kadang harganya lebih mahal. Tapi tetap saja, kita ke sana. Pertanyaannya, kenapa? Warung bukan sekadar tempat jual beli. Di sana, kita ngobrol, kita kenal satu sama lain. Anak kecil bisa beli permen Rp100. Orang tua bisa minta dicatat dulu, bayar nanti. Kalau kamu langganan, ibu warung akan hafal belanjaan kamu. Kadang kamu nggak perlu ngomong. Cukup datang, dia udah tahu. Tapi suasana seperti itu perlahan menghilang. Warung-warung mulai sepi, satu persatu gulung tikar. Digantikan oleh toko-toko modern yang lebih bersinar terang. Indomaret dan Alfamart datang dengan konsep baru. Toko bersih, terang, ada AC, raknya rapi, dan produknya lengkap. Mereka buka lebih lama, kadang sampai tengah malam. Mereka punya promo, cashback, dan kadang harga khusus pengguna aplikasi. Dan perlahan, kita mulai merasa, belanja di minimarket itu lebih keren. Anak muda lebih suka ke sana. Belanja pakai kris, gesek kartu, ambil barang sendiri. Kita jadi merasa bahwa warung itu kuno, tidak efisien, dan tidak mengikuti zaman. Tapi coba kita pikir baik-baik, apa benar kita butuh semua itu? Apakah kenyamanan hanya diukur dari AC dan musik di dalam toko? Apakah pelayanan yang cepat lebih penting daripada hubungan sosial? Minimarket memberi kepastian, harga jelas, produk tersedia, kasir nggak akan tanya kabar. Dan mungkin, itulah yang kita cari di zaman sekarang, transaksi tanpa basa-basi. Cepat, praktis, selesai. Banyak yang bilang, warung kalah saing. Tapi sebenarnya, warung bukan kalah dalam kualitas produk. Mereka hanya kalah dalam sistem. Warung tidak punya aplikasi. Tidak punya jaringan besar. Tidak bisa buat promo buy two get one. Mereka juga kalah dalam persepsi. Kita menganggap warung itu lambat, berantakan, nggak profesional. Padahal, yang mereka tawarkan bukan sekadar barang, tapi kehangatan. Coba ingat lagi, kapan terakhir kamu ngobrol di warung? Kapan terakhir kamu nitip beli sesuatu? Sekarang, semuanya terasa hening. Kita masuk minimarket, ambil barang, bayar, lalu pergi. Kita bahkan tidak tahu siapa nama kasirnya. Tidak tahu siapa pemilik toko itu. Kita kehilangan sisi manusia dari aktivitas yang dulunya sangat sosial. Dan itu semua terjadi, perlahan, tanpa kita sadari. Tidak salah memilih Indomaret. Tidak salah menikmati kenyamanan. Tapi kalau kita benar-benar mau menjaga lingkungan sosial kita juga perlu tetap mendukung warung. Karena warung itu milik tetangga kita. Pemiliknya tinggal 2 rumah dari rumah kita. Uangnya berputar di kampung, bukan dikirim ke kantor pusat di Jakarta. Warung adalah ekonomi lokal. Dan saat kita berhenti belanja di sana, kita juga sedang memutus satu urat nadi ekonomi kecil. Kita mungkin tidak sadar bahwa dengan belanja di warung, kita sedang membangun hubungan. Kita membangun kepercayaan. Kita memperkuat jaringan sosial. Di warung, kamu tidak hanya dipandang sebagai pelanggan, tapi sebagai orang yang dikenali. Sebagai bagian dari komunitas. Sesuatu yang mungkin terlihat sepele, tapi akan terasa penting ketika semua itu benar-benar hilang. Saat satu warung tutup, mungkin tidak terasa besar. Tapi coba lihat lebih luas. Ketika 5 warung tutup dalam satu lingkungan, anak-anak kehilangan tempat jajan. Ibu rumah tangga kehilangan tempat beli harian. Dan satu keluarga kehilangan sumber penghasilan. Uang yang tadinya berputar di sekitar kita, perlahan pindah ke kota besar, ke pusat jaringan retail nasional. Ini bukan lagi soal belanja, tapi soal ekosistem sosial yang perlahan terkikis. Dulu minimarket hanya ada di pinggir jalan besar.
Sekarang, masuk ke dalam gang kecil. Menempel di sekolah, berdiri di sebelah masjid, bahkan kadang hanya 5 rumah dari warung yang sudah puluhan tahun berdiri. Mereka punya modal, punya izin, punya kekuatan distribusi. Warung tidak bisa bersaing dengan skala sebesar itu. Dan jika dibiarkan, bukan tak mungkin, warung akan benar-benar hilang dari kehidupan kita. Generasi muda sekarang lahir dalam era digital. Semua serba cepat, serba instan, serba digital. Mereka mungkin tidak tumbuh dengan budaya belanja di warung. Mereka lebih kenal kasir dengan seragam, daripada ibu warung dengan daster dan kalkulator tua. Ini bukan salah mereka. Tapi ini sinyal, jika kita tidak ajarkan warung sebagai bagian dari kehidupan, maka generasi berikutnya tak akan mengenalnya sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan zaman. Tapi kita bisa memilih untuk tidak melupakan akar kita. Sesederhana beli air mineral di warung, atau beli sabun cuci piring di sana. Warung tidak minta diprioritaskan, hanya butuh kesempatan untuk bertahan. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan semua warung, tapi kita bisa menyelamatkan satu. Warung di dekat rumah kita. Bisa jadi nanti, anak-anak kita hanya tahu warung dari buku pelajaran. Mereka akan tanya, dulu warung itu seperti apa, Ma? Dan kita hanya bisa jawab dengan nostalgia. Dulu, warung itu hangat, tempat di mana semua orang saling kenal. Tapi sayangnya, semua itu sudah tak ada. Karena kita membiarkan mereka hilang, digantikan oleh kenyamanan yang lebih dingin dan sunyi. Pada akhirnya, kita bebas memilih. Mau belanja di warung, atau di Indomaret. Tapi semoga setelah menonton video ini, kamu tahu bahwa warung itu lebih dari sekadar toko. Dia adalah simbol keakraban, tempat kita tumbuh, dan wajah dari masyarakat yang saling mengenal. Jangan biarkan itu semua lenyap, hanya karena kita terlalu nyaman untuk